Setiap pagi, gerbang itu menyapa ribuan langkah kaki. Suara tawa, derap sepatu, dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang memenuhi lorong-lorongnya. Namun, di balik tertibnya jadwal pembelajaran, di balik rapinya struktur kurikulum, ada satu sosok yang puluhan tahun berdiri teguh. Kini, lonceng itu berderi yang terakhir kalinya bagi beliau. Tugas formalnya usai, namun jejak pengabdiannya abadi tertanam di dalam dinding-dinding Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Medan. Lembaran terakhir di gerbang madrasah. Selamat datang di Bookshelf, jilid keempat. Seandainya aku punya hati yang tak terbatas, ku mau merangkul seisi bumi. Tak satu pun senyuman yang terhapuskan, tak ada lagi tangis air mata. Namun aku hanya manusia. Sejatinya sekuat-kuatnya diri ini, aku tak dapat menaklukkan sendiri. Kerasnya dunia menutup harapan, ku ingin terus berjalan walau aku hanya manusia. Ribu kali terjatuh, kembali terbangun, aku kembali percaya kita makhluk cahaya. Mulai dari hati sampai seluruh bumi, cinta pulihkan dunia, kita makhluk cahaya. Kita makhluk cahaya. Dari satu pelita yang telah pulihkanku, ku mau bagikan rasa yang sama kepadamu, wahai manusia. Ribu kali terjatuh, kembali terbangun, aku kembali percaya kita makhluk cahaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Melihat wajah Ibu rasanya teduh sekali, tapi sekaligus ada rasa haru yang mendalam bagi kami semua yang melepas masa tugas Ibu. Ibu, puluhan tahun bukan waktu yang singkat. Mengajar itu sendiri sudah melelahkan, apalagi memegang kendali sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Itu seperti jantung dari proses belajar mengajar. Bisa Ibu ceritakan bagaimana rasanya memikul tanggung jawab sebesar itu? Baik, terima kasih Nak. Ibu memang cukup panjang menyandang amanah sebagai wakil kepala madrasah. Itu dimulai tahun 2005, 2006. Jadi sekitar berapa tahun ya? 16 tahun ya. Nah, di rentang perjalanan yang cukup panjang itu memang banyak suka duka menyandang amanah dari madrasah, khususnya di bidang kurikulum. Jadwal kerja Ibu cukup panjang ya, cukup padat. Banyak tugas yang Ibu lakukan, yang Ibu kerjakan. Terutama setiap hari itu Ibu berinteraksi dengan guru, ya, dalam hal pembelajaran, dalam hal tugas-tugas, dalam hal kedisiplinan guru-guru, bagaimana juga menjaga keharmonisan hubungan antara guru dengan guru, sampai guru-guru itu merasa nyaman dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu sepanjang waktu Ibu selalu berpikir itu bagaimana agar pekerjaan itu lancar, tugas-tugas yang diamanahkan oleh kepala madrasah itu juga bisa sampai dipahami oleh guru-guru, dikerjakan oleh guru-guru dengan baik dan tepat waktu. Nah, jadi dalam keseharian Ibu berusaha semaksimal mungkin menjaga keharmonisan interaksi Ibu dengan para guru, kemudian bagaimana membantu guru menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan amanah, khususnya dalam kurikulum. Ibu membersamai para guru bagaimana menyusun rencana pembelajaran, bagaimana menjaga proses pembelajaran itu agar berjalan dengan baik, kemudian bagaimana
mendampingi guru itu bagaimana mempersiapkan dokumen-dokumen pembelajaran, itu khusus untuk pembelajaran. Juga dalam hal-hal lain juga ibu selalu membersamai guru dalam hal hubungan sosial, bagaimana ibu berusaha untuk selalu berada di antara para guru, berinteraksi dengan guru, menjaga kestabilan hubungan sosial dengan guru. Karena ibu berpikir begini, kalau misalnya hubungan dengan guru itu berjalan dengan baik, interaksi sosialnya bagus, pasti itu ada implikasi terhadap tugas ya, tugas yang dikerjakan oleh guru tuh. Ibu berpikir, berasumsi kalau interaksi ibu dengan guru itu baik, hubungan sosial baik, maka tugas-tugas yang dikerjakan guru juga akan berjalan dengan baik, pembelajaran juga akan berjalan dengan baik. Nah seperti itulah ibu lakukan selama rentang waktu lebih kurang 16 tahun ya, dari tahun 2005-2006 sampai 2025-2026. Dan pernah di tengah waktu 4 tahun ibu istirahat sebagai wakil kepala madrasah. Seperti itu nak. Oke. Pernah nggak nih Bu, ada momen di mana ibu merasa lelah? Maksud Hana, di titik mana ibu merasa beban ini teramat berat? Kalau secara keseluruhan, ibu menikmati tugas-tugas ibu itu, karena ibu tidak pernah menempatkan ini sesuatu yang yang memberatkan secara pribadi untuk ibu, karena ibu berpikir ini adalah bagian dari amanah. Tapi begitupun di sepanjang waktu ini ya, namanya ibu sebagai manusia ya nak ya, ada juga kadang-kadang rasa jenuh gitu ya. Nah itu pada saat kapan misalnya ya, pada saat pekerjaan itu ya dalam waktu bersamaan harus selesai gitu ya. Pernah itu begini, salah satu tugas yang berat itu menurut ibu dalam mengemban amanah itu menyusun roster pelajaran. Nah, itu memang sangat berat. Bagaimana agar guru-guru itu merasa merasa nyaman dengan jadwal yang ibu susun. Nah, pernah sekali waktu itu kalau ibu nyusun roster pembelajaran itu ya waktu masih bersifat manual, ibu sudah sampai kadang-kadang ibu di sini hari Minggu ibu datang ke madrasah untuk mengerjakannya. Sudah berminggu-minggu mengerjakan. Pernah pada saat begitu selesai disusun, tiba-tiba berubah peraturan. Otomatis ibu rombak lagi pekerjaan itu. Di situ ada rasa kesal, ada rasa mau marah gitu. Loh, ini pekerjaan berat udah cukup lama saya kerjakan. Tiba-tiba karena peraturan berubah, otomatis ibu ikut. Nah, akhirnya ibu rombak lagi, kerja lagi. Tapi itu ya sebentar aja sih perasaan itu, rasanya aduh udah capek-capek kok jadi begitu. Tapi begitu pun ibu kerjakan lagi karena ini amanah, karena kalau nggak dikerjakan ya program madrasah nanti akan macet-macet ya. Nah seperti itu nak. Oke. Ada nggak Bu kayak suatu hal yang membuat rasa capek ibu itu hilang? Oh banyak lah untuk membuat rasa capek itu hilang. Pertama, apabila ibu mendengar gini ya di upacara itu ya, anak-anak itu teman-teman kalian tuh siswa-siswa tuh punya prestasi. Waduh, nah itu misalnya juara sains kompetisi sains madrasah, kemudian event-event yang diikuti oleh siswa. Nah pada saat itu diumumkan siswa-siswa itu mendapat prestasi, ibu merasa bangga sekali. Nah seperti itu. Kemudian saat guru-guru punya prestasi, seperti kita tahu kan, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Medan ini banyak guru yang punya prestasi di sini. Ada prestasi di tingkat kabupaten kota, ada prestasi guru di tingkat provinsi, ada prestasi guru di tingkat nasional. Nah, pada saat guru mencapai prestasi itu, disitulah salah satu kepuasan batin ibu. Alhamdulillah, ternyata guru-guru itu punya prestasi, bisa membawa nama baik madrasah, itu menjadi suatu kebanggaan bagi ibu. Nah seperti itu nak, karena ibu selalu berusaha setiap waktu, setiap saat, selalu ibu memberikan motivasi, ibu gedor itu guru-guru tuh, ayo berbuat, ayo ikut latihan, ayo ikut pelatihan, ikut semua. Kenapa? Supaya tidak stuck cara berpikir guru itu, dan alhamdulillah selalu direspon oleh guru. Nah seperti itu. Oke. Ibu Irma, hari itu akhirnya datang. Hari di mana ibu harus mengemasi barang-barang dari meja kerja yang sudah bertahun-tahun menemani ibu. Hari Purna Bakti. Bagaimana rasanya melangkah keluar dari gerbang M1
Medan bukan lagi sebagai seorang wakakurikulum, melainkan sebagai seorang pensiunan? Nah, kalau seperti itu manusiawi ya. Ibu pasti merasa sedih. Apalagi rentang waktu 34 tahun 5 bulan itu waktu rentang yang cukup panjang sekali. Kalau dikatakan sedih, sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Bayangkan begitu banyak suka duka yang ibu alami di madrasah ini. Ya, jadi nggak terkatakan lah gimana sedihnya. Luar biasa sedih. Kadang ibu lihat dari jauh madrasah ini, ya Allah, beberapa saat lagi akan saya tinggal. Jadi yang jelas ibu merasa sedih. Tapi kalau melihat wajah-wajah antusias bapak ibu guru, anak-anak ibu sebagai murid, sekalipun ibu sedih, tapi semangat dan rasa optimis ibu tetap membara di hati dan tetap optimis. Sekalipun ibu tinggalkan madrasah ini, pasti prestasi-prestasi yang lebih tinggi akan bisa dicapai. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Bagi MTSN 1 Medan, kehilangan Ibu itu tentu meninggalkan ruang kosong yang sangat besar. Apa yang paling Ibu rindukan nantinya dari riuh madrasah? Yang pertama, suara anak-anakku di sini, para murid, yang setiap hari, yang kadang-kadang memang ini kok gimana gitu ya. Kadang-kadang suara riuh itu pada saat tertentu memang agak menjengkelkan gitu ya, karena pada jam belajar misalnya. Tapi di detik-detik terakhir ibu seperti ini, itu yang ibu rindukan. Suara riuh anak-anak murid yang lari sana lari sini, yang menyapa guru, yang pada saat lewat assalamualaikum kepada guru, itu yang yang ibu rindukan. Juga senda gurau dengan para guru pada jam istirahat, pada jam sebelum masuk kelas, kita berinteraksi, sama-sama makan bersama, bersenda gurau, cerita suka dan duka. Barangkali itu yang ibu rindukan dan akan terasa sangat ibu merasa kehilangan. Karena kan lebih kurang 100 orang guru, 1.100 sekian murid. Nanti pada saat pada saat itu ibu terus kok hilang semua gitu, hilang teman yang cukup banyak, hilang murid cukup banyak. Walaupun itu ya masih secara fisik sih, kalau di batin, di hati ini masih ada, pasti masih ada kesan. Secara fisik memang ibu kehilangan, ibu merasa sedih dan merasa sangat kehilangan. Oke, Ibu Irma, di hadapan ibu sekarang ada kamera dan mikrofon yang suaranya didengar oleh seluruh keluarga besar MTSN 1 Medan. Para guru yang pernah ibu pimpin kurikulumnya, dan anak-anak didik yang ibu sayangi. Jika ada satu pesan terakhir yang ibu titipkan sebagai warisan, apakah itu? Baik, pesan ibu untuk anak-anakku, murid-murid MTSN 1 Medan. Banggalah anak kamu menjadi siswa-siswi MTSN 1 Medan. Bangga sampai kapanpun, dimanapun kamu kelak nak. Tetap kamu ingat madrasah ini. Tetap kamu ingat bagaimana perjuangan madrasah untuk mendidikmu. Bawalah nama madrasah ini kemanapun kamu nak pergi. Bawalah nama madrasah ini menjadi semangat dan motivasimu untuk maju. Pesan saya untuk teman-teman, anak-anakku, bapak ibu guru, sahabat-sahabat, tetap jaga kekompakan bapak ibu guru di madrasah ini. Silaturahmi dijaga, kinerja semakin ditingkatkan. Dan terakhir, bapak ibu guru, kalau boleh saya berpesan, kalau dulu-dulu mungkin kami masih mencapai prestasi itu masih belum memuaskan. Pesan saya, bawalah nama madrasah ini sampai ke tingkat nasional. Bawalah nama madrasah ini sampai ke tingkat internasional. Yang mungkin kami generasi tua, mimpi kami belum sampai ke tingkat internasional. Barangkali itu pesannya, Hana. Iya, sebuah pesan yang sangat indah Ibu. Terima kasih Ibu Dr. Handes Hajah Irma Delianti MPD. Terima kasih atas setiap detik, setiap peluh, dan setiap doa yang telah Ibu korbankan demi kecerdasan bangsa.
khususnya demi kecerdasan bangsa. Masa bakti boleh usai, Ibu, namun pengabdian dan ilmu yang Ibu tanam akan terus mengalir menjadi amal jariah yang tak akan pernah putus. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat memasuki masa purna bakti Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, Amin. dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Amin. keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcast, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Purna bakti bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang menuju babak baru kehidupan yang penuh berkah. Saya Hana Fadia Siregar, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah cendera mata yang mungkin bisa menjadi kenang-kenangan bagi Ibu. Oh iya, makasih nak. Iya Ibu. Ya Allah. Mulai dari hati sampai seluruh bumi, cinta pulihkan dunia, kita makhluk cahaya. Kita makhluk cahaya. Kita makhluk cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk seluruh siswa dan rekan-rekan guru. Anak-anakku, bel telah berbunyi. Ini adalah jam terakhir Ibu berdiri di depan kelas. Dan ini adalah kali terakhir Ibu berbicara kepada kalian melalui mikrofon ini. Selama puluhan tahun, suara bel madrasah ini selalu berarti waktu untuk belajar atau waktu untuk pulang. Namun hari ini, bagi Ibu pribadi, bel ini menandakan akhir dari sebuah perjalanan panjang. Hari ini adalah hari terakhir masa bakti Ibu sebagai guru kalian. Berdiri di ruang sentral ini, menatap halaman madrasah yang biasa penuh dengan tawa dan langkah kaki kalian, membuat hati Ibu bergetar. Profesi ini bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tapi tentang menaruh separuh hati Ibu di setiap ruang kelas yang Ibu masuki. Hari ini, Ibu mengembalikan spidol dan buku absen ini. Namun kenangan bersama kalian, senyum kalian saat mengerti pelajaran, bahkan tingkah jenaka kalian di kelas akan Ibu bawa pulang sebagai bekal terbaik di masa pensiun Ibu. Untuk anak-anakku semua, teruslah melangkah. Pintu kelas mungkin sudah tertutup untuk Ibu, tapi doa Ibu akan selalu terbuka lebar untuk kesuksesan kalian. Teruslah belajar anak-anakku, kejar cita-cita kalian, dan jadilah kebanggaan orang tua. Dan untuk Bapak Ibu guru rekan sejawat, terima kasih atas kebersamaan yang indah ini. Terima kasih atas ruang kolaborasi, kehangatan, dan persaudaraan yang selama ini kita bagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, sahabat-sahabatku. Selamat bertugas dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangis air mata, karena aku manusia. Hati yang tak terbatas, ku mau merangkul seisi. Bu, tangannya nanti kayak berekspresi gitu. Iya, Bercengkerama. family style. Iya, family style. Senyuman yang terhapuskan, tak ada lagi tangis air mata, karena aku manusia. Karena aku manusia.